Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran biologi. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak Ibu berdoa dulu. Silahkan ketuanya untuk memimpin doa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan ambil absen untuk mencek apakah anak-anak Ibu hadir atau enggak ya. Yang pertama Angela hadir, yang kedua Anissa hadir, yang ketiga Aniza hadir, keempat Ayuni hadir, selanjutnya Era hadir, Diana hadir juga, Intan hadir, Asri hadir, terakhir ada Husnal hadir. Jadi kelas ini semuanya alhamdulillah hadir ya. Jadi materi hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang bakteri. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu akan sebutkan apa saja tujuan pembelajaran yang harus anak Ibu capai. Yang pertama, anak Ibu dapat menjelaskan apa saja struktur dari sel. Tujuan yang kedua, anak Ibu dapat menyebutkan apa saja ciri-ciri dari bakteri. Indikator yang ketiga, anak Ibu dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bakteri. Indikator yang keempat, anak Ibu dapat menjelaskan pengelompokan bakteri berdasarkan letak flagelnya dan pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Dan indikator yang kelima, anak Ibu dapat menjelaskan apa saja peranan dari bakteri dalam kehidupan. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu pengertian dari bakteri? Ibu tunjuk ya, silakan Angela. Ya, benar sekali. Jadi, bakteri atau bakteria adalah kelompok mikroorganisme bersersatu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain arkaik, bakteri ini digolongkan sebagai prokariota. Benar sekali tadi jawaban dari Angel ya. Kita kasih aplaus untuk Angel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur bakteri. Nah, di sini Ibu tampilkan apa saja gambar dari bakteri. Di sini anak-anak Ibu dapat melihat apa saja dari strukturnya. Ibu akan tunjuk, silakan Anissa sebutkan satu struktur dari bakteri. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Anissa. Struktur yang pertama disebut tadi yaitu fungsi kapsul. Jadi fungsi kapsul adalah bagian luar dari bakteri yang menyelimuti dari dinding sel bakteri tersebut. Nah, struktur selanjutnya siapa yang ingin menyebutkan? Ya, silakan Diana. Benar sekali jawaban dari Diana. Kita beri aplaus juga untuk Diana. Diana tadi menjawab dinding sel ya. Jadi dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan juga memberikan bentuk sel dan menjaga agar sel tidak pecah. Nah, struktur selanjutnya siapa yang akan menyebutkan? Aniza. Oke, Aniza. Membran plasma. Benar sekali. Kita beri aplaus juga untuk Aniza. Jadi membran plasma pada struktur bakteri berfungsi membungkus sitoplasma. Nah, struktur selanjutnya siapa yang ingin menyebutkan? Ya, silakan Ayuni. Ya, benar jawaban Ayuni, sitoplasma. Aplaus juga untuk Ayuni. Jadi sitoplasma adalah cairan koloid yang mengandung molekul organik seperti lemak, protein, karbohidrat, garam-garam, dan juga DNA yang terkandung dalam sitoplasma. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan? Ibu tunjuk siapa ya? Husnal. Silakan Husnal. Ya, benar sekali. Jawaban Husnal yaitu ribosom. Beri aplaus untuk Husnal. Bagus sekali ya, ribosom. Jadi ribosom tersusun atas senyawa protein dan RNA. Nah, struktur yang terakhir nih, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Asri. Benar sekali jawaban dari Asri ya, flagella. Jadi flagella ini adalah alat gerak
pada bakteri, biasanya disebut dengan cambuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri umum bakteri. Di sini Ibu akan sebutkan apa saja ciri-ciri umum dari bakteri, kemudian anak Ibu akan catat ya. Ciri umum bakteri yang pertama merupakan organisasi multiseluler. Sudah. Ciri yang kedua merupakan organisme prokariota atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Dan yang kelima, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 mikron sampai 5 mikron. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri ini di sini Ibu akan tampilkan ya bentuk-bentuk bakterinya. Yang pertama, bentuk dari bakteri itu bulat atau fokus. Yang kedua, berbentuk batang atau spiral. Yang ketiga, berbentuk batang. Dan yang keempat, terdapat bentuk antara fokus dan basil yang disebut dengan kokobasil. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Nah, berdasarkan pengelompokannya, bakteri dikelompokkan menjadi 5 buah berdasarkan letak flagelnya. Yang pertama disebut apa? Ya, benar sekali, artrik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bakteri artrik? Ya, silakan Angel. Ya, benar sekali. Jadi, bakteri artrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagela pada tubuhnya. Selanjutnya ada bakteri monotrik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bakteri monotrik? Ayuni, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, bakteri monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagel pada satu ujung tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada bakteri yang disebut dengan leukotriek. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan bakteri leukotriek? Silakan Anissa. Ya, benar sekali. Bakteri leukotriek adalah bakteri yang memiliki beberapa flagela, tapi hanya pada satu bagian tubuhnya saja. Kemudian yang keempat ada amfitriek. Siapa yang tahu nih amfitriek apa? Siapa yang Ibu tunjuk ya? Aniza. Ya, benar sekali. Jadi bakteri amfitriek adalah bakteri yang memiliki beberapa flagela pada kedua ujung tubuhnya. Dan yang terakhir ada bakteri peritriek. Bakteri peritriek adalah bakteri yang memiliki flagela di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tapi peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan tanya, coba anak Ibu sebutkan contoh dari penggunaan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ayuni. Ya, benar sekali Ayuni menjawab pada minuman yogurt atau produk Yakult yang biasa kita minum ya. Dalam produk Yakult dia itu menggunakan bakteri dalam fermentasinya. Siapa yang tahu apa nama bakteri yang ada dalam produk Yakult? Ya, benar sekali, Lactobacillus bulgaricus. Siapa yang menjawab tadi? Ayuni. Ya, plus untuk Ayuni Ibu tambahkan sebagai nilai ya. Nah, selanjutnya beberapa peranan bakteri ini Nah, selanjutnya kita masuk ke materi peranan bakteri dalam kehidupan. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya yaitu Yakult. Di sini Ibu akan sebutkan beberapa contoh lainnya. Jadi sembari Ibu menyebutkan, silakan anak-anak dicatat ya apa saja peranan bakteri dalam kehidupan itu. Yang pertama ada dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ada bakteri yang disebut dengan rhizonium yang ada pada akar tanaman kacang-kacangan. Biasanya fungsinya itu untuk mengikat oksigen yang ada di dalam tanah. Kemudian ada di bidang industri makanan seperti Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt. Selanjutnya ada untuk pembuatan keju itu bakteri Streptococcus lactis.
Kemudian pembuatan nata de coco ada bakteri yang namanya itu Acetobacter surinum. Nah, selanjutnya ada juga di dalam bidang farmasi seperti Streptomyces criceus menghasilkan antibiotik streptominin yang bermanfaat memberantas bakteri TBC. Selanjutnya ada bakteri Acinetobacter aceti untuk membuat asam cuka. Terus selanjutnya ada Streptomyces olivaceus untuk membuat cyanobalamin pada vitamin B12. Nah, selanjutnya ada yang terakhir pada pembuatan biogas tanpa pengurai. Ada bakteri yang disebut dengan Escherichia coli membantu pembusukan pada makanan dan usus besar manusia. Kemudian ada Clostridium sporoneus, yaitu bakteri yang menguraikan asam amino menjadi amonia. Dan yang terakhir ada bakteri Thiobacillus denitrifications menguraikan nitrit dan menghasilkan N2 atau disebut denitrifikasi. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, materi kita tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ayuni. Bagus dari pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ayuni itu di mana sajakah bakteri bisa kita temukan? Pertanyaan bagus ya. Jadi bakteri itu ada di mana saja, seperti ada di udara, kemudian ada pada air, kemudian ada pada mungkin sampai membusuk juga ada bakteri. Jadi di setiap alam ini pasti ada bakteri yang berterbangan karena ukurannya itu 0,12 sampai 5 mikron saja. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan Hasri. Hasri izin bertanya. Apa pertanyaannya, Hasri? Oh, beda antara bakteri monotrik dan bakteri leukotriek ya. Jadi Ibu akan jawab ya, perbedaan bakteri monotrik dan leukotriek. Jadi bakteri monotrik itu bakteri yang memiliki satu flagel saja pada satu ujung tubuhnya. Sedangkan bakteri leukotriek adalah bakteri yang memiliki beberapa flagel, tapi beberapa flagelnya ini ada pada satu ujung tubuh saja. Jadi itu bedanya. Yang monotrik satu flagel, sedangkan leukotriek beberapa flagel. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Enggak ada lagi. Sekarang Ibu yang akan bertanya ya. Siapa yang bisa mengulang kembali pengertian dari bakteri? Ya, silakan Angel. Ya, benar sekali. Beli A+ untuk Angel. Ibu akan tambahkan nilainya ya. Angel. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa nih yang mau dapat nilai tambahan? Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja bentuk-bentuk bakteri? Ya, silakan Era. Ibu bagus sekali jawabannya dari Era. Ibu akan kasih A+ juga untuk jawabannya. Tapi pada jawaban Amel itu kurang satu, yaitu peritriek. Jadi Amel menyebutkan matriek, monotriek, leukotriek, dan amfitriek. Jadi kurang satu ya, tambahnya itu peritriek. Nah, pertanyaan selanjutnya terakhir nih, contoh peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, silakan Ayuni. Ya, jawabannya benar. Ayuni bilang tadi salah satu contohnya dalam pembuatan nata de coco. Oke, kita kasih A+ juga untuk Ayuni. Udah, apakah masih ada yang ingin bertanya atau yang diragukan? Ya, nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak Ibu. Silahkan buka bukunya halaman 145. Di sana ada soal ya, ada pilihan ganda sama esai. Akan dikerjakan pada buku tugasnya. Oke. Nah, untuk materi kita minggu depan, yaitu kita akan bahas tentang virus. Silakan anak-anak Ibu baca materi tentang virus supaya pas Ibu menjelaskan minggu depan semuanya sudah mulai paham dan mulai mengerti dengan cepat ya. Baik, Ibu tutup kelas kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.